remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fitri Astuti, NIM 241. Di sini saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip perkembangan, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Wida. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan membahas sedikit pengertian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pengertian pertumbuhan menurut Kartono adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak dan berdasarkan peredaran waktu tertentu. Sedangkan perkembangan menurut Crow adalah perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral, dan sosial. Nah, sekarang kita akan memasuki materi atau pembahasan prinsip-prinsip perkembangan itu sendiri. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan, otak anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dan perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelumnya dan sesudah. Prinsip perkembangan manusia menurut Miller ada 5, yaitu yang pertama nature. Perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau nature, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau nurture. Prinsip perkembangan manusia yang kedua, kuantitatif. Istilah kuantitatif mengandung pengertian sebagai perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Sementara istilah kualitatif adalah konsep perubahan yang menyatakan sebagai perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kompetensi dari individu. Prinsip perkembangan manusia yang ketiga ada normatif. Yang dimaksud asas normatif adalah suatu tahap perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, anak masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP 12 tahun, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada prinsip non-normatif adalah suatu perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma-normal tersebut yang disebabkan oleh faktor-faktor status sosial ekonomi, kemiskinan, kesehatan, adat istiadat yang kuno, dan sebagainya, sehingga menyimpang dari norma tersebut. Misalnya, setelah tamat SMP, seorang remaja perempuan dan laki-laki terpaksa harus menikah dan mempunyai anak. Prinsip perkembangan manusia yang keempat ada kesinambungan. Pola perkembangan manusia dapat dipandang secara kontinu atau berkesinambungan, tanpa ada tahapan yang jelas, tetapi seperti garis lurus, bersifat terus-menerus, tanpa jeda, dan tidak terputus, linier, dan berkelanjutan. Di samping itu, juga dapat dipandang secara diskontinu, yaitu tahapan perkembangan itu harus melewati tahap-tahap tertentu untuk dapat memasuki tahap berikutnya.
karena tahap tertentu mempengaruhi tahapan berikutnya. Berada pada 5 tahapan yaitu oral, usia 0 sampai 1,5 tahun, anal, 1,5 sampai 3 tahun, pelik 3 sampai 5 tahun, latensi 5 sampai 12 tahun, genital usia 13 tahun ke atas. Prinsip perkembangan manusia yang kelima atau yang terakhir ada progresif. Perkembangan progresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat dan meningkat secara tajam yang dialami pada usia pranatal, bayi, anak, remaja, dan dewasa muda akibat makanan bergizi. Perkembangan regresif cenderung ditandai dengan penurunan ukuran fisik, makin kurus, makin ringan, dan sebagainya. Dari Agus Dario 2007 halaman 26-32. Sementara menurut Jean Piaget ada 4 prinsip perkembangan yang dialami oleh manusia, yaitu yang pertama, setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup. Maksudnya, setiap manusia memiliki tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tugas perkembangan dari setiap tahap perkembangan akan berbeda dengan tahap perkembangan berikutnya. Untuk mencapai keseimbangan hidupnya masing-masing, tugas perkembangan harus dilaksanakan dengan baik. Bila seorang individu belum melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, maka ia tidak akan merasa bahagia dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Maksudnya, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya, yakni masa anak usia 3 tahun dipengaruhi oleh masa-masa bayi, demikian pula masa bayi dipengaruhi masa pranatal. Yang ketiga, ada tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal. Maksudnya, bahwa setiap tahap perkembangan yang dialami oleh manusia adalah sama atau tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Masing-masing individu akan mengalami tahap-tahap yang sama dari sejak masa pranatal, bayi, anak, remaja, dewasa, dan kematian. Yang keempat, ada setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif atau being process. Setiap tahap perkembangan individu berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya dengan sebaik-baiknya. Jadi, setiap tahap perkembangan kognitif individu harus dicapai dengan baik, sehingga dapat menopang atau mendukung tahap perkembangan kognitif berikutnya. Dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 2003, Syamsul Yusuf merinci beberapa prinsip perkembangan individu sebagai berikut, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, ada setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Yang terakhir, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Cukup sekian pembahasan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.